bertemu kembali dalam siraman Kalbu Sore. Hari ini Selasa 29 September 2020. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga yang senantiasa menjaga, memelihara hati pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh tetap mencitrakan kehidupan kasih yang dari Allah Bapa di sorga. Berbicaralah Engkau, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Filipi 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-21 dikatakan firman Tuhan demikian. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab sebagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian firman Tuhan. Ternyata dalam pengalaman Rasul Paulus ada banyak orang yang masuk dalam penjara yang bekerja memberitakan Injil, tapi memiliki motivasi yang berbeda. Rasul Paulus memiliki motivasi dalam rangka memuliakan Allah Bapa di sorga. Rasul Paulus ditangkap oleh Kristus ketika dia mau berangkat ke Damsyik, mau membuat satu sikap yang tidak baik. Lalu Allah dalam nama Yesus menangkap dia, dan dia menjadi pemberita Injil. Ternyata sikap seperti Paulus sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus masih ditemukannya di penjara. Ada banyak orang yang dengki lalu memberita Injil. Ada banyak orang yang tidak bersih hatinya, yang hanya mau mencari keuntungan pribadinya, lalu dia memberitakan Injil. Ada mungkin dalam rangka memperburuk nama Rasul Paulus, dan dia menjadi pemberita Injil. Saudaraku yang kekasih, dikatakan oleh Rasul Paulus, biarlah sedemikian semuanya mereka, kalau saya tetap hidupku adalah untuk Tuhan, karena semua hidupku adalah untuk keselamatanku, karena semua berita penginjilan yang kulakukan dalam rangka untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, dalam hidupku sekalipun aku tidak ada atau ada, tetap Allah yang dipermuliakan. Oleh karena itu dia mengatakan, sekalipun aku hidup, sekalipun aku mati dalam Kristus, aku hidup dalam Kristus. Sekalipun aku hidup, bagiku hidup itu adalah Kristus. Dan sekalipun aku mati, tapi itu semuanya membawa untung dalam kehidupan. Karena semua lapisan, semua pergerakan kehidupanku dalam rangka untuk kemuliaan Tuhan, dan itu yang memberikan keselamatan bagiku. Oleh karena itu, bagi Paulus tidak pernah persoalan dipenjarakan atau tidak, karena dia menganggap lepas dan selamat dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Mungkin kita terpenjara perasaan kita karena sakit, diopname di rumah sakit, karena tersendiri, karena lain makanan, karena lain tempat, karena lain mungkin pembagian, dan lain-lain. Yang sebenarnya semuanya itu adalah hal yang sia-sia. Yang terpenting adalah jiwa kita bebas dan diselamatkan dalam nama Yesus.
kepada Allah Bapa di sorga. Dan itu yang sungguh-sungguh mau kita jaga. Biarlah kehidupan kita ini terkadang terpenjara, tapi jiwa kita, iman kita, kehidupan secara total yang dipimpin oleh roh kita senantiasa selamat bebas di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus, dalam Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Biarlah senantiasa kami bebas dan selamat di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sekalipun kami Tuhan secara materi di tengah-tengah dunia ini sering terbelenggu, Bapa yang sungguh baik, biarlah Engkau senantiasa menyertai kami, memberkati kami di mana saja pun kami berada. Dalam nama Yesus kami